صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejak kita bangun tidur Allah masih berikan kepada kita nafas, ya, masih Allah hidupkan setelah mati dan kita aktif dengan segala aktivitas kita. Syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hantarkan kita menjadi insan-insan yang mencintai ilmu dan menegakkan syariatnya di bumi Allah ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, tentunya setiap saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur kita, Allah uji kita, bergerakkah kita ke rumah Allah atau tidak. Berangkatnya kita ke tempat kerja, berangkatnya kita ke tempat aktivitas belajar, tidak luput daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberkah apapun rezeki yang Allah berikan, itu ujian daripada Allah. Allah berikan, anugerahkan istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya, atau justru kita menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapapun dia tetap tidak terlepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di sini diminta kesediaan menjadi penceramah pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khatib sekalipun itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat dulu yang hidupnya lebih memprihatinkan dari kita, di padang Arab yang tandus, bersama Rasulullah di kota Madinah memperjuangkan Islam daripada serangan orang kafir Quraisy, itu tak lepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh iman akan dipertaruhkan. Suatu hari para sahabat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sangat terjepit, ekonomi sangat sulit. Bahkan hanya dengan sebutir atau dua butir kurma sarapan pagi dan makan siang, dengan demikian itu memaju medan perang. Bahkan ada sahabat yang dengan tidak punya alas kaki pun berjuang di jalan Allah. Ketika kondisi yang sangat terjepit, dengan kondisi alam yang sangat ganas ini, Rasulullah SAW menguji para sahabat. Dalam sebuah kisah diriwayatkan daripada Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Lau futihat 'alaikum Faris wa Rum, ayu qaumin antum?" Kata Rasulullah, dalam kondisi yang terjepit begitu, ekonomi yang sulit, wahai para sahabatku, apabila kita taklukkan Romawi, Persia, Romawi yang kaya raya, yang mewah, lumbung emas yang melimpah ruah itu kita taklukkan, dan semua harta ghanimah rampasan perang itu dibagikan untuk kamu semuanya, fa ayyul qaumin antum, kalian ini menjadi bangsa seperti apa?
Kalian ini menjadi orang seperti apa ketika kehidupan nantinya kalian dihiasi oleh kekayaan yang melimpah ruah daripada rampasan perang di rumah dan Persia ini. Terdiam semua para sahabat. Lalu bangkit Abdul Rahman bin Auf, bangkit berdiri menjawab kepada Rasulullah. Qala Abdul Rahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Wahai Rasulullah, sekalipun kekayaan itu dilimpahkan kepada kami, kemudian Rasul bertanya kami menjadi kaum apa dengan kekayaan nanti, kami akan menjawab, naqul, kami akan katakan, kama amarana Allah, kami akan menjadi orang-orang seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan terdiam sejenak pun Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu dzalik, bukankah tidak demikian? Tanya Rasulullah lagi. Para sahabat pun terdiam. Lalu Rasulullah menyambung, tatanafasu, tidak demikian, tapi kalian akan saling bersaing. Kalian punya kekuasaan akan bersaing dengan kekuasaan. Kalian punya rezeki berlimpah ruah akan saling bersaing dalam dagangan kalian. Kalian dagang akan saling menjatuhkan satu sama lain. Tatanafasu, saling mendiskreditkan satu sama lain demi memperoleh keuntungan. Kemudian kalian akan saling menghasut. Bulan hana betul, bulan hana betul, kedai ini hana beres, barang-barangnya hana betul, debunya hana cocok di tinggal, bapak pulang hana cocok di kulit. Tatanafasun wa tatahasadun, saling menghasut. Sahabat terdiam. Lalu Rasulullah mengeluarkan statement yang ketiga, tsumma tatadabarun, dan kalian kemudian dengan kekayaan, kemewahan hidup yang kalian miliki nanti, kalian akan saling memutuskan persaudaraan sesama muslim. Tatadabarun, saling membelakangi, saling memutuskan hubungan, padahal Allah memerintahkan saling mencintai satu sama lain sesama mukmin, saling berbagi dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tak henti di situ. Rasulullah ingatkan lagi, "Tsumma tatabaghadun", lalu kalian saling membenci, saling bermusuhan. Au nahwa dzalik, atau dengan hal yang demikian. Jadi ini kekhawatiran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang taat tunduk patuh, apalagi kita ini. Oleh karena itu, dari riwayat Imam Muslim ini masih panjang hadisnya, saya nggak baca habis. Ya, mari kita ingatkan, khususnya saya mengingatkan diri saya dan kita semua, ini selalu kita dalam ujian Allah. Apapun Allah anugerahkan kepada kita hari ini dalam ujian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diperhatikan oleh Rasulullah. Kita akan saling bersaing satu sama lain dengan saingan yang tidak sehat. Kemudian kita saling menghasut sama lain dengan kepentingan diri sendiri dan kroni-kroninya. Kemudian bahkan kita saling memutuskan hubungan silaturahmi karena kepentingan-kepentingan, karena bisnis-bisnis, karena ya hal-hal tertentu yang kita miliki dan yang diperhatikan lagi oleh Rasulullah. Dan jangan sampai terjadi pada diri kita saling membenci satu sama lain karena
sesungguhnya